Menjadi PNS adalah impian banyak orang di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, untuk menjadi PNS itu tidak gampang. Di tahun 2019 aja ada lebih dari 5 juta orang loh yang mendaftar jadi CPNS. Padahal lowongan yang ada terbatas. Untuk tahun 2021, diperkirakan pelamar CPNS lebih banyak lagi karena tahun 2020 tidak dibuka dan sekarang juga banyak banget yang kena PHK karena pandemi. Kalau teman-teman mau punya peluang lebih tinggi untuk keterima, caranya adalah untuk daftar ke formasi dan instansi yang biasanya sepi peminat. Tapi sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like, karena channel ini membahas berbagai hal yang bisa membantu teman-teman berkarir dengan sukses. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Loh, memangnya ada ya lowongan CPNS yang tidak banyak diminati orang? Iya, ada. Kalau tidak banyak yang daftar untuk lowongan tersebut, berarti saingan kalian tidak banyak dan akan memperbesar kemungkinan kalian untuk lolos. Tapi tentunya teman-teman juga tetap harus memiliki kualifikasi yang relevan ya, dan juga tetap harus lolos seleksinya. Menurut catatan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di tahun-tahun sebelumnya, biasanya formasi CPNS berikut sepi peminat. Asisten ahli dosen bahasa Jawa kuno, asisten ahli dosen bahasa Mandarin, asisten ahli dosen bahasa Pali, asisten ahli dosen audit perbankan syariah, asisten ahli dosen diksi, asisten ahli dosen Dharma Wacana Hindu, asisten ahli dosen bermain dan permainan RA dan PAUD, asisten ahli dosen arkeologi, masinis 3 kapal kelas 1, dan pengelola kelistrikan perkereta apian. Nah, kalau yang baru saya sebutkan di atas adalah formasi yang sepi peminat, sedangkan kalau instansi yang sedikit jumlah pelamarnya berdasarkan data-data tahun sebelumnya adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Setjen Komnas HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Kementerian Riset dan Teknologi. Meskipun formasi dan instansi yang saya sebutkan di atas itu cenderung sepi peminat, tapi itu tidak berarti kalah pamor atau kalah mulia dengan lowongan CPNS yang lain. Kerjaan sih kalau menurut Mimin apa saja ya, yang penting halal. Nah, siapa aja sih yang bisa daftar jadi PNS? Persyaratan di tiap instansi itu berbeda-beda tergantung posisinya, tapi secara umum berikut persyaratannya. Saat mendaftar, batas usia pelamar CPNS minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan perekayasa atau researcher yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 atau doktor. Selanjutnya, perlu memiliki track record yang bagus, yaitu tidak pernah diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat sebagai PNS, TNI, dan polisi. Belum berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalau sudah pernah jadi CPNS terus mundur bagaimana? Sayangnya kalau kalian pernah mengundurkan diri ketika menjadi calon PNS di tahun-tahun sebelumnya, maka dikenakan sanksi, kalian tidak bisa mendaftar lagi. Selanjutnya, persyaratannya adalah belum pernah dipenjara atau terkena hukum pidana, wajib sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah minimal SMA atau sederajat, tapi dengan catatan lowongan yang bisa kalian daftarkan sebagai lulusan SMA atau sederajat tergantung pada kualifikasi yang diminta posisi tersebut. Selanjutnya, tidak berpolitik atau bukan anggota partai politik tertentu.
Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau teman-teman memenuhi persyaratan di atas, maka bisa lanjut deh untuk mendaftar CPNS secara online ke website berikut. Silakan, link ada di deskripsi ya teman-teman. Kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya untuk daftar CPNS, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena saya sudah membahas itu di video yang terpisah. Tapi secara singkat, berikut adalah daftar dokumen yang dibutuhkan untuk daftar menjadi CPNS. Jangan lupa juga untuk memperhatikan ketentuan format file dan maksimal ukurannya berapa. Karena kalau tidak cocok, maka kalian tidak bisa mengupload dokumen-dokumen tersebut ketika mendaftar CPNS secara online. Yang pertama adalah pas foto latar merah, tipe filenya adalah JPEG, dan maksimal 300 KB. Selanjutnya adalah foto selfie profil akun, tipenya JPEG juga, tapi maksimal 200 KB. KTP yang masih berlaku, tipenya JPEG, maksimal 200 KB. Ijazah dan juga berbagai sertifikat yang relevan dalam bentuk PDF, maksimal 1 MB. Surat lamaran tulis tangan dengan tinta hitam yang diberi materai dan tanda tangan harus di-scan dalam bentuk PDF dan maksimal 500 KB. Transkrip nilai dalam bentuk PDF maksimal 1 MB dan juga dokumen pendukung yang lain dalam bentuk PDF maksimal 800 KB. Selain dokumen yang saya sebutkan di atas, bisa jadi ada dokumen tambahan yang dibutuhkan oleh instansi terkait. Misalnya aja, ada yang mensyaratkan TOEFL, ada yang mensyaratkan sertifikat menyelam, dan sebagainya. Jadi benar-benar tergantung pada posisi yang kalian lamar ya teman-teman. Kalau kalian ingin dapat lebih banyak tips untuk mencari pekerjaan dan juga sukses berkarir, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.